Halo teman-teman, kalau kamu suka Oshin, kamu gak sendirian loh ya. Kali ini saya akan bahas Oshin. Oke, drama ini sangat terkenal pada zamannya. Serial Oshin ini ditayangkan pada April 1983 dan berakhir pada tahun 1984. Sebanyak 287 episode dan tiap episode durasinya 15 menit. Pendek ya. Di Jepang, Oshin ditayangkan di pagi hari, makanya disebut Asadora atau drama pagi. Awalnya target penontonnya adalah ibu rumah tangga, tapi ternyata respon masyarakat sangat positif, yang nonton bukan cuma ibu-ibu. Kenapa begitu? Saat itu di Jepang mulai marak gaya hidup yang konsumtif dan materialistis, jadi orang-orang merasa perlu diingatkan lagi tentang kesederhanaan dan ketabahan. Sekedar mengingatkan, drama Oshin ini sebenarnya adalah cerita flashback ya. Ceritanya Oshin tua yang hidupnya berkecukupan akan merayakan ulang tahun ke-83. Keluarga sudah menyiapkan pesta, tapi ternyata Oshin tidak ada di rumah. Cucunya cari ke kota-kota yang pernah Oshin ceritakan, yaitu Yamagata, Kagaya, dan Tokyo. Dan ternyata Oshin ada di salah satu kota tersebut. Dan ceritalah Oshin tentang masa kecilnya. Oshin lahir tahun 1900, artinya dia hidup di masa Meiji atau Jepang modern. Oshin waktu umur 7 tahun pernah jadi pengasuh, kemudian pernah ditukar dengan sekantong beras karena saking miskinnya. Kemudian saat Oshin jadi ibu, anaknya meninggal di Perang Dunia II dan suaminya yang namanya Ryuzo bunuh diri. Dari kecil sampai dewasa, hidup Oshin tidak mudah ya, tapi dia tidak patah semangat. Ibaratnya pilihannya cuma hadapi, bertahan, dan melangkah. Oke, buat ngingetin aja, di drama ini ada nama-nama seperti Kayo, Ryuzo, Kota, dan Yoshiro. Oshin juga pernah bekerja jadi penata rambut, buka warung pernah, dan juga jual ikan-ikan. Seberapa populer sih Oshin? Oshin tayang di 68 negara termasuk Indonesia. Saking tenernya sampai ada yang namanya Oshindrome atau Oshin Syndrome. Di Thailand, contohnya ya, rapat kabinetnya diundur buat menyesuaikan jam tayang Oshin. Di Iran ada pasar pakaian bekas yang namanya Tanah Kuras sesuai dengan nama Oshin ya. Di Hanoi, Vietnam ada perkampungan namanya Oshin Commune, karena di sana tempatnya para asisten rumah tangga. Di Ghana sampai ada frase menderita seperti Oshin untuk menggambarkan orang-orang yang hidupnya susah. Nah, di Indonesia gimana? Sepertinya kita jadi lebih tahu tentang Jepang ya. Dampak dari drama Oshin ini, dunia mulai melihat Jepang dengan positif. Tahu kan peristiwa Pearl Harbor, yaitu serangan tiba-tiba oleh pasukan udaranya Angkatan Laut Jepang ke pangkalan Angkatan Laut Amerika di Honolulu tahun 1941. Kemudian penjajahan tentara Jepang di negara-negara Asia, terutama Korea dan Indonesia. Itu membuat negara-negara di dunia punya pandangan negatif tentang Jepang. Saat Oshin tayang, penjajahan Jepang masih sangat diingat, terutama oleh orang-orang yang mengalami masa penjajahan. Tapi generasi yang muda yang tidak mengalami perang lebih melihat Jepang di sisi yang lain karena Oshin ini. Akhirnya, persepsi dunia terhadap Jepang jadi lebih baik. Dan pemeran Oshin gimana ya? Oshin kecil diperankan oleh Ayako Kobayashi, mukanya cabi-cabi gitu ya. Pinter banget aktingnya jadi anak dari keluarga miskin. Ekspresinya sedih sepanjang drama ini. Ayako beberapa kali datang ke Indonesia dan juga pernah jadi bintang iklan. Oshin dewasa diperankan oleh Yuko Tanaka, sekarang umurnya sudah 69 tahun. Tapi dia masih aktif di film dan drama sampai sekarang. Oshin ada versi filmnya dibuat tahun 2013, tapi saya tidak nonton yang versi ini ya. Drama ini diperbincangkan lagi setelah penulisnya yaitu Sugako Hashida meninggal pada tahun 2021 pada usia 95 tahun. Ibu ini sangat dihormati di Jepang. Di Indonesia, Oshin pernah ditayangkan lagi di Indosiar kalau tidak salah ya. Dan kalau Oshin ditayangkan lagi mungkin kurang menarik ya, karena kualitas gambarnya kurang, apalagi saat ini bersaing dengan drama-drama yang semakin banyak. Juga tren anime seperti produksi Ghibli yang sangat menarik untuk anak-anak.
Tapi kalau dari sisi cerita masih bagus ya, bisa diambil tentang pelajaran hidup dan juga gambaran masyarakat di abad 20 dengan kondisi perang dan ekonomi yang buruk. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau menurut kamu apa sih yang bagus dari Oshin? Kamu bisa komen ya. See you.